Halo trader forex Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Crypto Family. Hari ini kita akan membahas salah satu poin penting dalam trading forex, yakni mengenai setup trading plan ya. Bagaimana kita men-setup tradingan kita untuk aktivitas kita ke depan. Karena sebelumnya saya sudah membuat video yang berhubungan dengan manajemen resiko. Jadi di video sebelumnya teman-teman bisa cek ya bahwa saya sudah buat bagaimana format dalam manajemen resiko di trading forex. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat setup tradingan kita agar tradingan kita itu memiliki panduan atau arah, kira-kira apa rencana yang mau kita lakukan atau rencana yang perlu kita siapkan untuk tradingan kita ke depan. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu teman-teman bahwa ini bukanlah rekomendasi buat teman-teman untuk melakukan buy atau sell. Jadi saya hanya memberikan informasi kepada teman-teman. Sekiranya informasi yang saya berikan itu memiliki cara pandang yang sama, teman-teman memiliki cara pandang yang sama terhadap informasi saya, maka silahkan teman-teman bisa ditindaklanjuti. Namun kalau teman-teman ternyata memiliki cara pandang yang berbeda atas informasi yang saya berikan, maka di skip aja ya. Jadi dari awal saya sudah disclaimer dulu bahwa ini bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan buy atau sell. Jadi keputusan atas trading yang teman-teman lakukan itu tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, lanjut ya. Kita coba lihat saya pakai di sini ya, di TradingView, teman-teman. Ini saya coba lakukan setup trading untuk USD CAD yang saya saya scoop untuk time frame mulai dari tanggal 7 bulan 3 2022 sampai efektif tanggal 13 bulan 3 2022. Jadi ini adalah setup untuk trading 1 mingguan. Teman-teman langsung coba kita lihat di sini di USD CAD ya. Kebetulan ini saya pakai grafik yang 1 jam ya. Sebelumnya di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa USD CAD ini membentuk channel ya, membentuk channel. Ini ada line yang saya tarik dari high 24 Februari, kemudian high di 2 Maret 2022 ya. Nah, akhirnya membentuklah garis line ya yang menurun gini ya. Jadi garis ini garis trend line tapi yang menurun, down ya, downtrend. Kemudian saya tarik juga garis dari untuk low yang 28 Februari dengan low yang tanggal 3 Maret 2022. Nah, ini membentuk trend line down. Ya. Nah, ini yang untuk supportnya, yang ini yang untuk resisten ya. Akhirnya kebentuklah channel seperti ini teman-teman ya. Namun di tanggal 4 Maret ya, channelnya harganya break di channel atas yang di sini ya kan. Kemudian lanjut rally sampai harga 1.2787 ya. Yang ini ya harga tertingginya. Tanggal 4 Maret 2022 ya, hari Jumat kemarin ya. Kemudian sempat terkoreksi kembali mencapai 1.2714-an atau 2710-an ya, kurang lebih ya. Nah, sekarang harga spot di USD CAD closingnya di 1.2728 ini ya teman-teman. Pertanyaannya, apa rencana kita ke depan atas gambaran harga yang sudah diberikan sampai sekarang ya. Kalau saya
ambil atau saya membaca pergerakan harga mulai 24 Februari ya sampai sekarang 5 Maret ya. Ini informasi yang kita dapat ya. Nah, pertanyaannya, atas informasi yang sudah ada ini, apa tindakan kita untuk trading kita ke depan? Ya, itu pertanyaannya. Jadi, begini. Oh ya, sebelumnya juga ini ada saya buat garis yang saya tarik dari support yang tanggal 10 Februari dengan tanggal 23 Februari 2022 ya. Dari support ke support ini ya saya tarik ya, membentuklah garis ini. Selanjutnya kira-kira skenario apa yang menurut kita kemungkinan terjadi ke depan ya. Nah, ini beberapa estimasi atau skenario yang kemungkinan terjadi ya. Pertama, dari harga spot sekarang, closing sekarang, bisa dia lanjut ke harga resisten mayor. Ini resisten mayor ya. Ini resisten mayornya. Resisten mayor itu apa ya? Resisten yang cukup kuat ya. Resisten kuat. Resisten mayor. Harganya di 1.2873 ya. Jadi, skenario pertama dari harga spot ini untuk ke depan mulai dari hari Senin tanggal 7 ya, terus ke depan ada kemungkinan dia melanjutkan setelah koreksi ya, ini koreksi menuju support minor. Ini support minornya saya buat di sini yang saya kotakin gini. Nah, ini ya support minor 1.2710-an ya, kurang lebih teman-teman ya. Ini 1.2710. Jadi sudah naik sampai 1.2790-an ini tertinggi, kemudian koreksi 1.2710 ya. Nah, di support minornya. Nah, skenario pertama setelah dia koreksi di support minor, ada kemungkinan dia balik untuk rally ke resisten mayor di 1.2873. Nah, ini skenario pertama ya, yang nomor 1. Jadi setelah dia koreksi, kemudian dia rally kembali ke 1.2873. Oke, itu yang skenario pertama. Jadi saya mencoba menggunakan bahasa ringan saja, tidak terlalu teknis ya teman-teman, agar teman-teman yang pemula dapat memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi yang pertama, skenario pertama, setelah dia koreksi menuju support minor di 2710-an ya, dia akan coba rally ke resisten mayor di 1.2873. Jadi 1.2870 range-nya kurang lebih 1.2870 sampai 1.2875 ya. Itu range-nya ya, range resisten ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia mengalami koreksi, ada kemungkinan dia melanjutkan koreksi selanjutnya di ini yang kedua ini. Di support berikutnya. Nah, di sini yang saya kotakin 1.2652. Setelah dia melanjutkan koreksi di 1.2652, kemudian dia harga kembali ke resisten mayor di 1.2873 ini yang saya sudah buat angkanya ya. Ini yang kedua, kemungkinan kedua. Jadi dia melanjutkan koreksi dulu di support terdekat, kemudian kembali ke resisten mayor. Atau yang skenario ketiga, kalau harga break out di support minor yang 1.2710, kemudian dia melanjutkan ke 1.2652 dan break juga ke 1.2652, ada kemungkinan dia lanjut di 1.2617.
ini apa? Ini adalah garis channel atas ya, yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian mantul kembali ke 1.2652 dan kembali down melanjutkan penurunan kurang lebih ya di 1.25 ya. Ada kemungkinan seperti ini. Jadi jika dia break semua, kemudian koreksi di support terdekat, kemudian melanjutkan downtrend ya di 1.25. Atau bisa juga dia break yang support minor pertama, kemudian melanjutkan lagi break juga di support ini, support yang kedua 1.2652 dan langsung bablas ke 1.25. Kemungkinan itu, ini kemungkinan yang menurut estimasi saya ya, karena harga kan dinamis ya. Sebenarnya banyak sekali kemungkinan, bisa saja dia balik dulu di resisten yang sebelumnya. Ini kan jadi resisten minor ini ya, 1.2790, kemudian bolak-balik ya kan, jadi macam-macam ya teman-teman. Nah kemungkinan itu macam-macam. Namun yang saya buat adalah ini peta dominan ya, bukan peta dominan. Apa maksudnya ya? Ini yang saya buat adalah kemungkinan, tingkat kemungkinan yang menurut saya probabilitasnya cukup tinggi. Probabilitas kemungkinan terjadinya cukup tinggi. Ini menurut saya ya, karena kan cara menilai ini kan relatif ya teman-teman. Jadi bukan masalah benar dan salah. Bisa saja skenario ini yang saya buat salah semua, ya bisa saja gitu. Jadi ini nggak bicara benar dan salah. Ini menurut pandangan saya, persepsi saya ya, karena relatif ya. Mungkin teman-teman punya pandangan lain juga, ya boleh-boleh aja gitu. Terus siapa yang benar? Ya nggak ada yang tahu teman-teman, karena kita hanya membaca harga yang telah terjadi sebelumnya. Kalau ini mah semua orang bisa ya membaca ini begini ya, karena udah terjadi ya. Ini jadi masalah, ini harga ke depan gitu. Nah, harga ke depan ini kemungkinannya banyak ya. Dari harga spot yang sekarang ini aja kemungkinannya macam-macam. Jadi bisa begini, turun, naik, turun, naik, wah nggak karu-karuan ya. Pokoknya karena dia dinamis ya. Dia dinamis. Jadi menurut pandangan saya mencoba men-set up dengan skenario yang menurut saya, saya ulangi lagi ya, menurut saya memiliki tingkat probabilitas kemungkinan terjadi. Jadi inilah skenario yang saya buat. Kemudian pertanyaannya, skenario yang mana yang mau kita eksekusi ya. Pertama, ini yang sudah saya jelaskan ya. Ini beberapa skenario 1, 2, 3 ya. Ini sudah saya tulis. Rencananya tahap 1 kami mengambil resiko skenario pertama. Setelah itu kami akan melihat perkembangan harga selanjutnya. Jadi teman-teman, untuk tahap awal kami mencoba merencanakan untuk ambil di skenario pertama. Jadi karena harganya sudah mendekati support minor ya di 2728, sedangkan support minornya di kisaran 27, range-nya di 2720 ya. 2720 kurang lebih di sini ya, 2720-an ya. Ini range-nya. Jadi bisa melakukan buy limit di kisaran 2720. Kemudian stop loss-nya kurang lebih harus di bawah 1.2710 ya. Jadi 1.2720, stop loss-nya 1.2700, itu juga boleh ya. 2700 itu stop loss. Take profitnya 1.28, jangan sama persis ya.
Jangan tepat-tepat betul ya. Ya kalau paling tidak harus di bawahnya ya. 1.2865 misalnya. Ya, kurang lebih TP-nya di sini. 1.2865 misalnya ya di sini. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi ya. Oke, ini ya teman-teman, saya buat saja di sini. Skenario pertama, ini untuk tradingan pertama. Jadi buy limit 1.2720 dengan stop loss 1.2700, kemudian take profit 1.2865. Nah, ini ya teman-teman. Ini skenario pertama. Kemudian bagaimana jika ini tereksekusi stop lossnya? Nah, itu nanti kita lihat dulu teman-teman. Pergerakan harga ke depan itu seperti apa ya. Jadi kita nggak bisa pastikan ya seperti apa. Namun untuk kondisi yang sudah terbaca sekarang, kondisi berdasarkan harga yang sudah terbaca sekarang, saya prefer untuk lakukan buy ya. Cuman buy-nya ya di kisaran ini ya. 1.2720 dengan stop loss 1.2700, 20 pips ya, dengan TP 1.2865. 2865 berarti kurang lebih 145 pips ya. Jadi reward sama resiko sama rewardnya lumayan ya teman-teman. Saya sendiri dengan kondisi yang seperti ini cukup apa istilahnya cukup menarik buat saya ya. Jadi tingkat probabilitas tingkat reward yang diberikan itu cukup tinggi ya teman-teman. Dengan stop lossnya yang tidak terlalu besar, 20 poin. Nah, bagaimana nanti untuk perkembangan selanjutnya itu nanti kita lihat ya, kondisi market seperti apa ke depan. Apakah kita masuk di skenario kedua ya, jika dia kena stop loss ya, di skenario kedua ini ada harga 1.2652 bisa di apakah kita beli di harga ini, di harga support berikutnya dengan target yang tetap sama, atau seperti apa ya, nanti kita lihat. Karena kalau skenario kedua pun ternyata tidak terjadi ya kan, ya bisa kita lanjut di skenario ketiga ya. Jadi kalau skenario pertama ternyata nggak jalan, skenario kedua juga tidak jalan, skenario ketiga juga tidak jalan, ya udah berarti ya belum rezekinya ya, gitu aja teman-teman. Jadi apa istilahnya, kita kan hanya bisa memplanningkan ya, merencanakan ya, cuman kan hasil kan kita nggak bisa nentukan. Kita hanya bisa rencanakan, resikonya kita rencanakan, targetnya juga kita rencanakan. Yang penting kita tahu ya kan, kita keluarnya di mana gitu ya. Untuk posisi kita itu batasan keluarnya di mana, itu kita paling tidak sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, bagaimana besaran lot size, kemudian apa istilahnya, berapa nominal yang bisa didapat dalam dolar ya kalau dikonversi, itu teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya untuk format manajemen risiko. Di situ bisa di input ya, nanti muncul sendiri akan ditampilkan semua. Kita tinggal masukkan aja berapa sih lotnya kalau misalnya stop lossnya sekian gitu ya, begitu teman-teman. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan informasi saya ini berguna buat teman-teman. Dan sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ini bukanlah rekomendasi buat teman-teman untuk melakukan tindakan atau keputusan dalam menentukan buy atau sell, tapi ini hanyalah sekedar sebagai gambaran saja buat teman-teman ya kan, atas persepsi saya terhadap market. Teman-teman bisa
men-challenge ya apa yang sudah saya lakukan atau saya informasikan, karena saya mengklaim bahwa sorry tadi keputus teman-teman ya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa informasi yang saya berikan ini pasti benar. Tidak ya teman-teman. Jadi keputusan kembali ke teman-teman semua. Oke, begini saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan teman-teman semua tradingannya lancar buat para trader Indonesia ya. Oh ya, jangan lupa jika teman-teman yang belum punya akun bisa buka akun di linknya bisa diklik di deskripsi teman-teman. Di situ kita bisa trading di broker lokal dengan regulasi Bapepti dan akunnya akun mikro. Nah, saya harapkan teman-teman yang baru atau bagi yang pemula-pemula buka akun demo dulu ya, buka akun demo dulu, kemudian jalankan 2 bulan sesuai dengan rencana yang sebelumnya ya. Jadi buat dulu manajemen risikonya ya kan, format manajemen risikonya, kemudian teman-teman buat setup trading plan-nya setiap hari boleh, setiap range 1 minggu juga boleh ya kan, kemudian dijalankan secara konsisten. Jika dalam 2 bulan memiliki hasil yang bagus, mungkin bisa switch ke account live ya, switch ke account live. Namun kalau misalnya dalam 2 bulan ternyata hasilnya tidak bagus, maka direview kembali ya dalam setup untuk tradingnya, mungkin perlu perbaikan atau seperti apa. Oke, itu aja teman-teman. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf sebelumnya. Saya doakan teman-teman sukses semua. Oke, thank you ya.